Ya. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga semuanya sehat dan dalam keadaan baik. Ya. Oke, jadi sebelum kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke, saya minta ketua kelas mimpin doa. Duduk aja, Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya lanjut absen dulu sebentar ya. Adi Wiguna, Adiarta, Aditya Pratama, Agus Aditya, Agus Sardiana, Agus Naindi, Agus Yuda, Agus Tiawangitari, Angga Surya, Gusti Ngurah Agung Ari, Ari Suryawan, Asta, izin, Bayu Pratama, Beni Setiawan, Bujana, Cahyana, Darta, Dimas, Alpa. Kemarin ada nggak? Ada, berarti hari ini aja Alpa ya. Dipa, Dwi Latra, Edi Ajas, sakit. Erwin Wiradiputra, Hari Jaya, Helena Melia Fani, Ilham Indra, Jati Gautama, Pande Gede Kurniawan, izin, Mahendra, Mertadana, Rani Nadia Rani, Ayu Nandini, Nazwa kemana? Oh ada. Ide Bagus Panca, Panji, Eka Juliani, Rai Arsana, Rio Swastika, Putu Septiani, Ayu Suwandewi, Surya Meidra, Made Suwandari, Komang Ulandari. Oke, ada yang belum diabsen? Udah semua ya. Dimas ini udah dilaporin ke walinya, Nak? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalian lihat ke slide. Ya. Di hari ini kita belajar statistika. Statistika ini sebenarnya udah kalian pelajari di kelas 8 SMP. Masih ingat nggak? Masih. Ada yang lupa? Nah, mungkin karena kalian daring kan mungkin ada beberapa yang lupa ya. Jadi sekarang kita bahas lagi, tapi di sini ada tambahan. Kalau sebelumnya kalian hanya mempelajari tentang data tunggal, sekarang ada data berkelompok namanya. Ya. Nah, sudah siapkah kalian belajar? Sudah. Alat tulis sudah semua bawa? Sudah. Terus di kolong-kolong bangku coba lihat ada sampah atau enggak? Di bawah. Nah, oke, bagus. Papan tulisnya juga udah bersih. Oke. Sekarang berarti bisa saya lanjutkan ya. Nah, ini ada video. Silakan kalian saksikan. Ini videonya enggak lama, Nak.
Nanti ada pertanyaan di video tersebut yang harus kalian jawab. Jadi diperhatikan baik-baik apa saja isi dari video tersebut ya. Silakan diperhatikan. Nah, udah selesai. Jadi ada pertanyaan di sana yang nggak jelas, mungkin ini saya next dulu. Nah, ada berapakah jenis kendaraan yang lewat? Jadi tanya jenisnya dulu. Ada berapa? Angkat tangannya, nak, angkat tangannya. Mahendra, silakan. Ada 3. Oke, jenis apakah yang paling sering lewat? Dipa. Mobil. Tadi apa aja yang ini? Yang lewat? Mobil kecil, bis, dan truk. Jadi yang paling sering lewat tadi apa, Dipa? Mobil. Ada berapa jumlah kendaraan yang lewat? Oke, Yuda. Ada 8 kendaraan. Coba disebutkan masing-masingnya. Ya, silakan. Untuk mobil ada 4, truknya ada 2, bis ada 2. Mobil ada 4, truk ada 2, bis ada 2. Yang lain gimana? Yang di belakang, Bayu? Benar, nak? Benar? Oke, yakin? Yakin. Berarti ada 3 jenis kendaraan. Pertama mobil, truk, dan bis. Mobilnya ada berapa tadi, nak? 4. Bisnya ada 2, truknya ada 2. Ada yang bisa menuliskan ke depan dalam bentuk tabel nggak? Jadi kendaraannya, jenis kendaraannya apa? Misalkan mobil, terus apa tadi? Truk, bis. Jumlahnya berapa? Ada yang bisa? Ayo buat tabel. Gimana ini? Bisa? Benny mungkin bisa, nak? Bisa? Ya, dicoba ya. Gimana, benar nggak yang dibikin sama Benny ini? Benar nggak? Mobil, bis, truk. Mobilnya ada 4, bisnya ada 2, truknya ada 2. Mungkin bisa ditambahkan di sebelahnya sini ya. Ini jenis kendaraan. Kendaraan. Yang di sini jumlahnya. Atau ada yang bisa membuat dalam bentuk lain. Kalau ini kan dia buatnya ke samping. Ada yang bisa buat dalam bentuk lain. Mana? Cahyana bisa? Coba. Habis ya? Mau di kelas ada spidol nggak, nak?
Ada? Jumlah, tulisannya yang benar gimana? Nah, oke, jadi ada dua bentuk ya, sama-sama tabel ini. Yang pertama dibuatnya ke samping. Yang kedua dibuat ke bawah. Kedua-duanya benar, boleh ditambahkan di bawahnya jumlah. Jumlahnya berapa? Total ya, total. Totalnya berapa, Nak? 8. Ini juga boleh ditambahkan seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada kompetensi dasar, mungkin bisa kalian baca sendiri. Yang pertama di sana ada menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, menyatakan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Indikator pencapaiannya itu, yang pertama, kalian menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi data berkelompok. Ya, mungkin yang data tunggal sudah pernah kalian pelajari di SMP. Nah ya, sekarang yang baru itu adalah yang data berkelompok. Nah, tujuan pembelajarannya itu melalui bantuan video pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, itu melalui bantuan video pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Sebenarnya sama-sama menyajikan data, cuma ada data tunggal dan data kelompok. Nah, proses pembelajarannya di sini yang pertama, guru menyampaikan materi. Selanjutnya tanya jawab. Jadi kalian boleh bertanya, nanti saya menjawab, atau saya yang bertanya, kalian yang menjawab. Ya. Ketiga itu saya akan bagikan LKPD. Selanjutnya kalian mengerjakan LKPD bersama teman sebangku. Ya, jadi nggak berkelompok terlalu banyak, cukup dengan teman sebangku aja kalian diskusi, nak ya. Selanjutnya guru meminta beberapa siswa untuk menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis. Jadi nanti saya tunjuk acak ya untuk mengerjakan hasil diskusi bersama temannya. Nanti saya acak bisa yang belakang dapat, bisa yang depan. Jadi saya harap semuanya mengerjakan dengan baik. Paham, Nak? Paham. Selanjutnya itu guru membahas jawaban siswa dan bersama-sama menyimpulkan jawaban yang tepat. Jadi nanti kalau misalkan sudah dijawab sama temannya, jika ada yang punya pendapat berbeda, ya kalian kan nanti diskusi, siapa tahu ada yang beda jawabannya, boleh kalian sampaikan. Nanti kita diskusikan yang mana yang benar, ya. Selanjutnya terakhir itu adalah kuis. Kuisnya nanti cukup 2 soal aja, waktunya 10 menit di akhir, ya. Sampai sana ada yang tanyakan, Nak, untuk proses pembelajaran? Tidak, paham semua ya? Nah, kita langsung masuk ke materi. Jadi di sini kalian sebenarnya sudah pernah belajar penyajian data. Yang pertama ada dengan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, sekarang bagaimana caranya menyusun data yang memiliki frekuensi lebih dari 20. Ya, di sini kita akan belajar menyajikan data untuk frekuensi yang lebih dari 20. Oke. Nah, kalau ini ada nilai ujian matematika dari 90 siswa. Kalau kalian lihat seperti ini kan pusing, Nak ya. Banyak angkanya, ada 90. Nah, susah bacanya juga. Nah, perlu sesuatu untuk membuat data ini agar lebih mudah kita baca atau lebih mudah kita lihatnya enak gitu ya. Makanya kita sekarang belajar penyajian data. Di sini yang kalian lakukan nanti adalah penyajian data dalam bentuk tabel.
Nah, langkah pertama, kalau dilihat dari tadi ini kan banyak ada data ya. Langkah pertama itu mengurutkan data dari yang kecil ke terbesar. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, menentukan banyak kelas. Di sini kita bisa lambangkan dengan K. Banyak kelas itu K. Ya, ada rumus dari Sturges. Di sini K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan K-nya itu adalah banyak kelas berupa bilangan bulat ya. Dan N-nya itu adalah banyak data. Jadi nanti kalau misalkan K-nya kalian temukan adalah angka desimal, berarti kalian harus apakan? Kalau dibulatkan, karena yang diminta K-nya adalah bilangan bulat. Langkah ketiga itu menentukan panjang kelas. Di sini lambangkan dengan P. Panjang kelas itu adalah jangkauan per banyak kelas. Banyak kelas kan tadi sudah kalian tahu rumusnya. Ya, sekarang jangkauan itu apa, Nak? Ya, Yudah, apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar atau datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Itu adalah jangkauan. Ya. Langkah keempat, menentukan batas kelas interval. Ada batas bawah, ada batas atas. Batas bawah itu kita lambangkan dengan A, batas bawahnya B. Jadi batas bawah itu kita peroleh dari datum terkecil atau yang lebih kecil dari datum terkecil. Misalkan terkecilnya itu adalah 35 gitu ya. Berarti nanti batas bawahnya adalah 35, berarti A-nya di sini 35. Ya, B-nya berapa? B-nya berapa kira-kira? B-nya kita peroleh dari tadi panjang kelasnya. Misalkan data terkecilnya 35, panjang kelasnya 7. Berarti B-nya berapa, Nak? 42. Berapa? Cahyana bilang 42. Yang lain gimana? Terkecil 35, panjang kelasnya 7. Berapa? Yang di belakang gimana? Bisa? (35)-nya masuk dihitung juga, Nak ya, kalau panjang kelasnya 7. Berarti kita hitung dari 35 dulu. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Berarti panjang kelasnya, berarti intervalnya berapa? 35 sampai 41. Itu ya cara mencari interval. Dah, nanti mungkin lebih jelasnya kalian bisa praktek di LKPD kalau masih bingung. Ya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu. Dia mau tanyakan? Tidak? Oke, mungkin nanti langsung prakteknya dulu di LKPD. Kalau ada yang ditanyakan saat mengerjakan LKPD, boleh langsung angkat tangannya, Nak ya. Nah, saya bagikan dulu LKPD-nya. Ini satu bangku dapat 1, ya. Gimana? Kelihatan kok. Ya, langsung di sini kerjain ya. Nanti ini dikumpul lagi, Nak ya. Minumannya tolong diturunin dulu ya. Dibuat namanya. Ini diisi. Boleh pakai pensil. Ya, dibuat langsung di LKPD-nya, Nak ya. Oh, 2 ya. Ini enggak apa.
Kamu sendiri ya? Boleh diskusi bareng sini ya? Udah semua dapat, Nak? Udah? Silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 20 menit ya. ...20 menit berarti sampai jam 12 kurang 15 ya. Oke, silakan dikerjakan dulu sebisa kalian. Kalau ada yang tidak kalian pahami, langsung ditanyakan ya. Sini boleh langsung, Mak. Ya. Ini kenapa sakit? Nggak enak badan. Mau ke KS, Nak? Nggak mau pulang. Gimana cara ngisinya, Bu? Dari sini dulu. Yang paling kecil berapa? 4. Berarti 4 masuk sini. Oh, dari deretan sini. Diurut dari yang paling kecil sampai paling besar. 4 dulu. 4 terus. Berapa ada 4? Ini 3 ada, Nak. Oh iya, Tiga. Dari yang paling kecil, kan ini udah ada di sini perintahnya, urutkan dari yang terkecil sampai paling besar. Diurutkan dulu. Nah, setelah itu lanjutkan di belakangnya apa di sini apa yang diminta. Ya, dibaca ya. Gimana? Bisa? Bisa. Alvin. Guru, Ya. saya mau nanya yang turus ini kayak gini. Iya, benar. Banyak siswa berarti jumlahnya. Iya, jumlahnya. Ya. Sebentar dulu, sebentar. Turus ini huruf L non kapital di sini. Garis gitu aja. Oh, garis biasa. Bisa nggak garis gitu aja? Ya. Berapa ada jumlah yang 3, ada berapa? Berarti turusnya 3. Banyak siswanya itu kayak jumlah ininya. Banyak siswanya. Kayak misalnya 3 tuh ada 1 aja gitu. Berarti tulis 1 gitu. Di sini berupa turus, di sini berupa angka. Ya. Gimana? Turus itu huruf L non kapital. Berarti yang L kecil. Turus misalkan 3, ada berapa 3-nya? 31. Ada 1. 1, berarti turusnya 1 di sini. Di sini angkanya. Di sini angkanya berapa berarti? 1, angka 1. Ya. Kayak jumlah ya. Kayak jumlah ya. Misalnya 4-nya kayak ini ada Ada 3, berarti turusnya 1, 2, 3. terus nulis. Garisnya 1, 2, 3 gitu. Ya. 1 2 3 1. Garis. Nah, Angka Romawi. ya. Nah, dah. Sana. Sa. Ya. Benar. Ini emang sisa 1, Bu ya? Harusnya pas dong. Harus pas. 3-nya kamu tulis, Nak. Oh iya, 3.
Dari awal berarti salah. Kemana? Ya. Terus ini. L non kapital. Berarti huruf L kecil. Kayak Romawi. Enggak sih kayak Romawi. Terus tuh misalkan di sini kan tiganya ada berapa? Tiganya ada Satu, berarti turusnya satu di sini, garisnya satu. Kalau misalkan bawahnya ini kan nilainya 4, empatnya ada berapa? Empatnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti turusnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, bisa? Ya. Ya. Nah ini dah bener. Ingat kan berarti turus ya? Yang ini dibuat Tiganya, ini kan nilainya 3. Nilainya 3 ada berapa? Satu, berarti dalam bentuk turus. Turus tuh yang garis satu. banyak siswa ini 30. Angka 1. Banyak siswa angka 1. Oh, kalau ini yang di garis-garis ini Iya, iya, tahu. Ya itu dah turus itu ya. Ini dah. Ini? Ini dijawab. Hah? Ya, ini dijawab. Ya. Ya, lanjutin nih sekarang tanya apa? Oh ini. Yang di belakangnya juga sama berarti. Sama. Cuma ya ini kan untuk data tunggal, yang di belakang lembar kerja duanya untuk data berkelompok. Ya. Mana? Sama prosesnya nanti urutkan dulu, terus lanjutkan di belakangnya ini apa yang diminta. Ya, ikutin aja ya. Selesaikan dulu data tunggal, nanti kalau masih nggak ngerti juga baru nanya lagi ya. Garis-garis aja. Iya, garis-garis saja. Oh, keren. Nggak, garis-garis saja. Sah. Ini kan tahu ya. Ini dihitung. Ini lanjutannya ini berapa? Heeh. Tiganya 1. Diperhatikan waktunya nak ya. Ya. Terus itu garis ini ada di sini keterangannya. L non kapital. Sini non kapital. Garis gini loh, misalkan nih boleh sini nggak? Boleh. 1 kalau 2 1 2 kalau 3 1 2 3. Yang kelipatan 5 coret. Di Itu sini angka tulisan. 1. Ya, benar. Garis. Nih, Jati dah tahu. Log 30 untuk soal yang di lembar kerja 2 boleh dicari dulu di kalkulator nak ya. Log 30 itu berapa? Log dulu baru 30. Ya. Bisa.
Ini kan dihitung dulu berapa banyak sisa yang Yang dapat 3 berapa, yang dapat 4 berapa. Turus itu dalam bentuk turus. Turus tau nggak? oh yang Garis. Ya. Di banyak kelas ya Pak? Kan coba. Bukan banyak kelas. 54, 52. Ya. Turus tuh garis. Kalau misalkan di situ ada berapa? Yang nilainya 3 ada berapa? Tiganya ada 1. 1 berarti 1 turusnya. 1 garisnya. Oh, cara Romawi. Tapi kalau misalkan 1, 2, 3, 4, kalau udah 4 kan garis 5. Ingat ya. Ya. Batas bawah gimana Bu? Batas bawah. Ini batas atasnya udah terkecil 4 ya? Ini pakai data yang pertama? Enggak, data yang ini nak. Oh yang ini kan? Ya ini. 45. Kan udah ke lembar kerja kedua nih. 45 berarti ini batas atasnya batas bawah ditambah P kurang 1. Batas bawahnya 45. P-nya berapa? Panjang kelasnya dapat berapa tadi? 7, 7,8. panjang kelas kan ini ya, panjang kelas 7,8 dibulatkan. Panjang kelas kan tadi harus bulat 8. Oke. Kurang 1, 8 kurang 1 berapa? 7 berarti 45 tambah 7 52 ya. Bawahnya lanjut sekarang. Terus kelas kedua. Adalah batas atas yang pertama ini, batas bawah yang pertama ini ditambah 1 berarti 53. Nah, 53 ya. Lanjut sekarang ini. Yang kedua ini dipakai apa? Ya. P ini udah 1. P ini 8, 7, 60. Interval kelas ketiga. Ini berarti dipakai apa? 50 dikurang panjang kelasnya berapa? 60 ditambah 1 dulu. Oh, ditambah 1. Tambah 1. Enggak, di sini 61. 61. Oh, langsung ditambah 1 gitu. Ya, kan untuk yang selanjutnya kan ditambah 1. Ya. Udah. Mana Benny udah? Baru di sini, Bu. Loh. Log 30 berapa? Oh, gitu ya. Heeh. 30 berapa? Log 30. Ada 30. Jadi bukan 30 biasa ya, log 30 yang dipakai 1,4 gitu. 1,4 berarti. 3,3 dikali 1,4. Langsung dikali 3,3. 1,4. 4,87. Ingat panjang banyak kelas dan panjang kelas itu harus bulat. Berarti dibulatkan, ya. Ya. Kurang 8 berarti. Yang ini. Bukan kurang ini nak, sampai gitu maksudnya. Berarti dari 61 sampai berapa gitu, ya. Nanti tujuannya kan untuk mengisi ini. Mana bisa? Udah? Mau gampang ya? Oh, udah ya.
Ya. Ini apa sih, Bu? Ini batas bawahnya. 45. Tambah Panjang P-nya berapa? 8. 8 ya. Ini 1. Enggak, ini 45 tambah 8 kurang 1 berapa? Hasilnya ada. Hasilnya ada langsung. Berarti banyak kelas ini kan 5,87 jadinya 6. Dibulatkan. 6 jadinya. Iya, 6. 6. Tapi coba kita. Di sini langsung udah dibulatkan. Terus langsung pembulatannya. Bagi 47 bagi 6. 7,8. Dibulatkan juga. Kan panjang kelas. 8 ya. Pertama itu maksudnya ini berapa? Bukan. Ini kelas yang ini maksudnya. Berarti di sini 52 tambah 1. Ini kan tujuannya ngisi yang di sini ya. Sini kan nanti berarti dari awal 45 sampai 52. 45 sampai 52. Ya, terus 52 tambah 1. Nanti bawahnya kan berarti dari 53 mulai sampai berapa? Gimana? Udah? N-nya yang mana ini, Bu? N-nya banyaknya data ini yang depan, Nak. Ada berapa? 30. 30. Berarti N-nya 30. Cari log 30. Pakai kalkulator boleh. Log 30 berapa? Bu, ini kan Iya. berarti cara nyari batas atasnya berarti 45 Ditambah 8 tambah 8. P1 Iya. 8 kan? Heeh, 8 benar. dikurang 1. Iya, benar. Yang bawah gitu juga, Bu. Ya, sama. Nanti kan tujuannya untuk isi tabel ini. Ya. Dari 45 sampai berapa? Ini sampai berapa itu. Ya. Kamu ngitung mah. Udah. Benar nggak ini totalnya? Betul 30. 2 tambah 4 6 tambah 16 16 tambah 16 tambah 2 18 7 nih. Nah, kurang berarti. Sekarang ada 41 yang ke 52 kan? Ini berapa ini, Nak? 92? Ya 92. 45 Coba benerin. 52. Hilang, ada yang hilang. 92-nya ada berapa? 92-nya ada 2. Berarti ada yang nggak masuk 1. 45-nya ada berapa, Nak? 45, 45. 1, 48. Ya. Batas nih Ini berarti kan 45. bukan, ini diambil dari sini 52 tambah 1. Kan untuk yang di bawahnya untuk yang kelas kedua. Ya. Dah ya. Dicek lagi. Nanti kan kalian presentasi dulu. Nanti saya tunjuk siapa yang presentasi. Udah pas. Udah, di mana salahnya tadi? Ini di Nih. 80 sebenarnya kan bisa. Ya, cek lagi. Teman yang lain kan belum selesai ya, tunggu dulu. Jangkauan itu data yang terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya gimana? Berapa? Terbesar 92, terkecil 45. Berarti 92 dikurangi 45 ya. Nah, log N-nya berapa, Nak? Yang di depan, yang di sini depan saja. N-nya berapa? Ini kayaknya ada yang hilang deh, 1 harusnya full ini. Coba dicek lagi. Kurang kan 74-nya kan 2 artinya bisa. Oh, terus gimana nih? Berarti ya nggak, kamu udah tahu ya, sini aja sempilin nih 174 gitu. Ya. Dan saya ini, Pak. Di sebelahnya boleh. Ini di sini di panahnya ini biar tahu kamu kalau 74-nya ada ya. Nah, data ini ada berapa semuanya? Ada berapa? Berapa data? 30, berarti N-nya di sini 30. 30 Ya, ya. Gimana udah? Tahu,
Lagi 1 menit nak, udah selesai belum? Nih gini Bu ya, udah bener tuh. 52, 53 sampai 60 ya. Terus? Berarti di sini 61 sampai Ya. tambah 8. 61, ya. 68. Benar. sampai 3, 6, 4, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9. 9. Itu di 1, di 2, di 3, di 4. Yang mana? Ini kelas yang pertama, berarti kan yang tanya yang dipakai data terkecil dulu untuk kelas pertama. Terkecilnya berapa? Yang keluar kerja dua apa pertama dipakai? Yang ini? Enggak, ini kedua. Terkecilnya berapa? 45, berarti 45. Sini Pak Diko. Heeh. Ini Bu ya. Ya benar, lanjutin sekarang ini, benar. Tadi kan sampai sini 60, berarti sini 61 sampai. Oh ini sampai. Sampai maksudnya nak. Ini sisi lagi nih. Apa? Isi kan ini prosesnya, ya. Udah benar belum jumlahnya ini semua? Udah, oke. Gimana? Waktunya udah habis nak? Udah selesai belum? Udah. Oke. Sekarang saya minta presentasi dulu, jangan dikumpul dulu ya. Untuk yang pertama, lembar kerja pertama tadi yang data tunggal, saya minta Mahendra. Silakan tulis dulu di depan hasil pekerjaannya. Ya. Ini nak. Ya. Dari urutan datanya dulu, hapus dulu. Ya. Bisa dibagi dua papannya nak ya? Bisa bagi dua papannya. Hah? Bagi dua. Maksudnya digaris biar ada dua bagian. Udah? Ya. Gimana nak? Langsung udah diurutkan. Boleh kan temannya semua udah bawa yang masih diacak. Langsung data yang sudah terurut ya. Sampai bukan kurang itu. Kok beda ya? Beda. Nanti lihat coba apa ya beda. Ada lagi nggak spidolnya nak? Nggak ada. Ini nggak isi loh.
Udah, lanjut. Apalagi tadi yang dibuat di sana? Nah, langsung ini kan masih data yang terurut aja. Sekarang tabelnya. Ya. Udah? Nah, langsung dijelaskan sekarang. Langkah pertamanya apa dulu? Langkah pertamanya kita urutkan data dari terkecil hingga ke besar dan hitung data yang kita dapatkan seperti empatnya berapa banyak siswa dan limanya berapa banyak siswa. Setelah kita urutkan dan kita buat tabel seperti di depan. Udah, gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Dapatnya udah sama semua seperti ini? Sama. Nah, tadi banyak yang bertanya turus itu apa, Bu? Gitu. Nah, di sana padahal udah ada tulisannya turus itu diwakilkan dengan huruf L non kapital. L non kapital itu maksudnya L kecil, Nak. Garis. Kalian pasti sebenarnya udah tahu turus itu apa, cuma nggak tahu namanya ya. Atau namanya turus ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Udah pas semua? Pas. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Mahendra. Sekarang yang lembar kerja kedua. Ya, silakan Cahyana. Boleh nggak pakai tanda panah, nak pakai koma aja, biar lebih simpel di depan. Yang lain sambil diperiksa ya punya pekerjaan kalian sama yang di depan. Ada yang beda nggak? Kalau beda yang salah yang di depan atau punya kalian yang salah ya? Gimana? Ingat LKS-nya diisi identitas, Nak ya. Di atas kan isi tempat identitas, nanti kan mau dikumpul.
banyak kelas. Lanjut. Nggak cukup ya? Ini hapus dulu. Yang ini kan udah ya? Udah. Jangkauan. Ya, salah tulisannya ya. Hah? Jangkau pakai U nak? Nggak kelihatan ya? Yes. Ya. Langsung dibuat tabelnya aja. Ini coba. Nah, sekarang jelaskan apa dulu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tentuin dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Setelah itu, setelah diurutkan, yang kedua, langkah kedua, nyari banyak kelas. Rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log n. Log n-nya ini dari banyak jumlah data yang ada di LKPD-nya. Jumlahnya 30. Setelah itu 1 ditambah 3,3 dikali log 30 sama dengan 1,4. Jadi 1 ditambah ini dikali 3,4 dikali 1,4 hasilnya 4,62. 1 ditambah 4,62 jadinya 5,62. Karena nggak boleh desimal jadinya dibulatkan menjadi 6. Ya. Setelah itu cari panjang kelas. Rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Caranya nyari jangkauan, data terbesar dikurangi data terkecil, habis itu dibagi banyak kelas, jumlahnya ada 6. Hasilnya 47 dibagi 6, jawabannya 7,8, dibulatkan menjadi 8. Ya. Habis itu masuk ke nilai interval 45 ditambah 8 jadinya 52. Banyak frekuensinya dari 45 sampai 52 ada 2.
Setelah itu 53 sampai 60 ada 4, 61 sampai 67 ada 2, 68 sampai 75 ada 8, 76 sampai 83 ada 5, 84 sampai 92 ada 9. Udah. Gimana yang lain, Nak? Sama? Sama? Beda? Beda katanya. Oke, Yuda, gimana? Bedanya di mana? Oh, bedanya di nilai intervalnya. Oh, untuk yang nomor 3, yang kelas nomor 3 Interval ketiga. ketiga, oke. Itu seharusnya 61, jangkauannya 61 sampai 68. Jadi Oh, yang kalau ini ya. 61 sampai 67 itu panjang kelasnya jadinya 7, bukan 8. Oh iya. Nah, perbaiki berarti. Yang lain gimana, Nak? Udah benar? Udah, oke. Berarti harus hati-hati menghitung. Ya. Berarti frekuensinya berubah, Nak ya? Ini udah benar ya 92 ya? 92. Oke, udah. Frekuensinya berarti Dari yang kelas interval kelima itu dari kelas interval kelima salah. ya, harusnya 6 sampai 8. 6. Oh, hello. Yang ketiga udah benar, Nak? Udah. Yang keempat? Udah. Yang kelima? Oke, sekarang gimana? Sudah benar? Udah. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Cahyana. Nah, berarti tadi banyak kelasnya udah benar. Ya, panjang kelasnya udah benar, tapi ternyata di intervalnya salah menghitung. Ya, ingat interval ini kan yang pertama kita mulai dari 45 atau dari datum terkecil. Ditambahkan dengan panjang kelas dikurang 1. Ya, kan gitu tadi cara ngitungnya. Nah, tadi di sini mungkin salah hitung ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, Nak? Tidak? Nah, sekarang LKPD-nya dikumpul dulu. Yang belakang bawa aja ke depan, oper-oper ke depan. Ya, nanti saya ambil dari depan sini. Oper-oper, Nak. Udah. Di sini udah. Oke, sekarang keluarkan 1 lembar kertas. Boleh 1 lembar itu dibagi jadi 2, Nak ya. Boleh bagi aja jadi 2 biar nggak banyak kalian ngabisin kertas. Ingat diisi identitas ya. Udah siap? Belum? Yuk cepet, Nak. Sudah? Sudah. Ada 2 soal. Ya, waktunya sampai jam 12.15. Langsung jawabannya, Nak. Langsung jawabannya, tapi kan harus ada caranya. Ya.
Bu, yang nomor 1 itu kan yang dikerjain maestro itu yang isi dulu. Iya. Dikerjakan sendiri nak ya.
Ya. Ya. Jangan ribut, Nak. Tanpa hitung panjang kelas itu dari sini kita udah tahu kan panjang kelasnya berapa? Ya. Hah? 7 berarti kan? Kita 50 ke 56 7 ya. Sampai bawah kok 98 aja kok? Bukan 96. Kan nggak masalah, yang penting 96-nya masuk. Oh gitu. Oh nggak apa-apa berarti ya. Kerjakan sendiri. Lagi 1 menit. Lagi 1 menit ya, selesai tidak selesai dikumpul. Ya, tar biar barengan ngumpul. Udah, silakan dikumpulkan semua, Nak. Udah, yang sudah ngumpul langsung duduk, Nak. Oke, rata-rata tadi saya lihat udah bagus jawabannya, tapi ada juga ternyata yang ngumpulnya kertas kosong. Ya. Oke, ada yang bilang nggak cukup waktunya. Ya. Oke, udah. Terakhir, conclusion. Ada yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi? Ada? Ada? Benny, mungkin apa yang tadi kita pelajari? Kalau yang mungkin tadi kita bisa pelajari itu kita bisa menyimpulkan
nilai ulangan 3 berapa siswa yang dapat di kelas itu misalnya. Tadi kan kita membuat tabel. Ya, langkah-langkah membuat tabelnya yang pertama untuk data tunggal apa? Mengurutkan data dari yang kecil ke besar. Selanjutnya untuk yang data tunggal ya, selanjutnya apa tadi? Menentukan frekuensi dengan turus, ya. Nah, sekarang yang kedua untuk data kelompok tadi apa saja langkah-langkahnya, Nak? Sama, mengurutkan yang pertama. Kedua, menentukan banyak kelas. Menentukan panjang kelas. Yang keempat, menentukan nilai interval. Oke, dah semua paham ya? Reflection atau cerminan. Boleh. Kita bercermin hari ini apa yang kurang dari pelajaran hari ini? Apa yang belum? Kurangan waktu tadi pas kuis. Kurangan waktu 10 menit kayaknya cukup, Nak. Kurang. Oh iya. Kalau sudah diurutkan gampang. Kurang cukup. Ya, kurang banyak waktunya, ya. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya gimana? Mau waktu kuisnya ditambah atau soalnya yang saya bikin lebih gampang? Waktunya di ini berarti soalnya dibikin yang susah nggak apa-apa ya? Balance soal sama waktu, berarti soalnya harus balance sama waktu gitu ya. Kalau dari proses pembelajarannya gimana? Sudah? Bagus? Oke. Berarti bisa kita lanjutkan untuk pertemuan hari Selasa ya. Nah, ini adalah materi untuk pertemuan selanjutnya, Nak. Min itu apa? Ada yang tahu nggak? Rata-rata. Ya, ini sudah kalian pelajari juga di SMP. Cuma kelas 7 atau kelas 8? Kelas 8. Ya, kalau saya lihat sih kelas 8. Oke. Itu nanti sebelum pertemuan saya kasih bahan ajar dulu ya, modulnya saya kasih. Silakan kalian pelajari di rumah agar nanti saat pertemuan lebih gampang saya di proses pembelajarannya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, Nak? Tidak. Nah, berarti selesai untuk pertemuan hari ini. Silakan bukunya dimasukkan. Sudah. Tadi karena kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa lagi, Nak ya. Duduk aja. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parma Santi. Pada sana. Parama Santi. Nah, ingat bangkunya dinaikin, Nak ya.